Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Uniform Cost Search pada studi kasus pencarian kata dan identifikasi bahasa pada dokumen bahasa Batak tanpa spasi. Yang pertama yaitu pengertian dari Uninformed Search. Uninformed Search juga sering disebut dengan istilah blind search atau pencarian buta. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah melakukan generate dari successor dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand. Jika solusi sudah ketemu, maka pencarian akan dihentikan. Jika dibuat skemanya, pencarian buta hanya mengenal 3 bagian, yaitu masalah, pencarian, dan solusi. Blind search tidak memiliki atribut atau informasi tambahan. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam blind search atau uninformed search? Yaitu ada 6. Yang pertama, breadth first search. Yang kedua, depth first search. Uniform cost search, depth limited search, iterative deepening depth first search, dan yang terakhir adalah bidirectional search. Oke, untuk kali ini kita fokus ke studi kasus yang menggunakan uniform cost search. Apa sih uniform cost search itu? Uniform cost search adalah algoritma search tree atau graph yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, di mana node tersebut dipilih yang memiliki harga atau cost terkecil dari root node. Algoritma ini merupakan modifikasi dari breadth first search. Dalam implementasi algoritma ini, melibatkan semua node yang berhubungan dengan root node dan meletakkannya dalam priority queue atau antrian untuk mencapai node tujuan, di mana node-node yang dipilih merupakan node yang berharga terkecil. Nah, berikut merupakan contoh penjelasan dari the first search. Seperti tampak pada gambar, initial state terletak pada node start. Kemudian untuk mencapai node berikutnya, algoritma ini memilih jalur yang memiliki harga terkecil di antara dua node di depannya. Begitu seterusnya dilakukan pengecekan node yang memiliki harga terkecil hingga sampai pada goal state. Bisa dilihat node pertama yaitu start, kemudian di-expand ke 7 dan 2, akan memilih yang costnya terkecil yang 2, kemudian akan di-expand menjadi 3, kemudian di-expand lagi dengan cost 3 dan 4, begitu seterusnya sampai menuju ke goal state. Oke, kemudian kita masuk ke studi kasus pencarian kata dan identifikasi bahasa pada dokumen bahasa Batak tanpa spasi. Ada 4 tahapan untuk melakukan proses ini, yaitu yang pertama input. Proses awal yang dilakukan yaitu masukkan file dokumen teks bahasa Batak tanpa spasi berekstensi .txt. File dimasukkan kemudian diolah oleh sistem. Dan tahap kedua yaitu preprocessing. Pada tahap ini dilakukan pembacaan dokumen input, kemudian dokumen akan dipecah menjadi kumpulan kata. Kata-kata tersebut merupakan kata yang ada di dalam dokumen input, sehingga pada proses pencarian kata hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Setelah tahapan preprocessing selesai, maka dilanjutkan pada tahapan pencarian kata, identifikasi bahasa, dan penerjemahan dokumen. Kemudian yang terakhir yaitu output. File dokumen bahasa Batak yang telah melalui proses di atas akan menghasilkan sebuah file dokumen yang telah ditambahkan spasi dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasil yang diperoleh berupa file berekstensi .txt. Oke, langsung saja penerapannya, yaitu dengan data inputnya onma surat kumpulan kata yang diperoleh pada tahap preprocessing, yaitu terdapat on, ma, ra, masu, sura, urat, dan surat. Itu nanti yang akan dicek pada data input yang dilakukan pada pengecekan. Jadi akan mengecek hanya yang itu saja, maka proses akan lebih cepat. Dan pengecekan pertama,
yaitu dari root. Input penerima surat dicek kumpulan kata pertama yaitu on. Nah, langsung di-expand dari root karena on itu apakah dicek terlebih dahulu apakah on itu sama dengan kata awal beberapa huruf awal yang ada di input. Nah, bisa dilihat di sini on itu sama dengan dua huruf awal yang ada di input penerima surat. Maka karena sesuai, root akan di-expand menjadi on dengan cost 2 hitung dari jumlah hurufnya. Kemudian pada pengecekan kedua, input penerima surat karena on sudah dimasukkan ke dalam node, tinggal masurat. Masurat yang pertama dicek yaitu on, sesuai dengan kumpulan kata yang telah dilakukan pada preprocessing. On apakah sama dengan kata awal yang ada di input masurat? Karena tidak sama, langsung dilakukan pengecekan ketiga, ma sesuai dengan dua huruf yang ada di awal input. Karena sesuai, ma akan dilakukan expand dari on. Jadi ma akan bernilai 4 karena jumlah huruf dari on dan ma. Oke, setelah itu pengecekan selanjutnya ra apakah sama dengan huruf yang di awal, dua huruf yang di awal? Karena tidak, maka akan dilakukan pengecekan yang kelima. Yang kelima sesuai dengan kumpulan kata terdapat masu apakah sama dengan beberapa huruf yang ada di awal input? Setelah dicek hasilnya sama terhadap 4 huruf yang ada di awal input. Karena sama akan dilakukan expand masu karena di expand dengan cost 6 karena jumlah hurufnya ada 6 termasuk dengan on. Setelah itu dilakukan pengecekan selanjutnya yaitu surat inputnya. Kemudian diceknya sesuai dengan kumpulan kata yang dari awal on. Apakah sama? Karena tidak dilakukan pengecekan selanjutnya. Ma juga tidak sama. Dilakukan pengecekan selanjutnya. Ra juga tidak sama. Masu juga tidak sama. Surah di sini setelah dicek terdapat kesamaan pada 4 huruf di awal. Karena terdapat kesamaan akan di-expand dari ma dan memiliki cost 8 karena total dari huruf on ma surah ada 8. Setelah itu urat. Apakah urat sama? Tidak sama. Karena tidak sama dilakukan pengecekan selanjutnya yaitu surat. Oke, karena surat sama dengan input, maka dilakukan expand dan memiliki cost 9. Nah, setelah di sini semua input sudah dimasukkan ke dalam node. Lalu, karena input sudah tidak memiliki sisa, nggak ada sisanya, maka pencarian kata selesai. Path atau jalur yang akan diambil adalah path yang paling pendek dengan cost terbesar, yaitu 2, 4, 9, yaitu on, ma, surat. Susunan kata yang didapat yaitu on, ma, surat. Dan hasil outputnya adalah on, ma, surat, yang nanti dapat diterjemahkan oleh sistem ke bahasa Indonesia. Sekian penjelasan tentang uniform cost search pada studi kasus ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.